Halo mahasiswa sekalian, hari ini Bu Endang akan menjelaskan tentang turunan. Nah, kalian kan kemarin minggu lalu kan sudah belajar tentang limit ya. Nah, coba nanti dipelajari lagi limit. Nah, untuk belajar limit ya, itu sudah bisa minggu lalu diterapkan. Sekarang saya masuk ke turunan. Nah, turunan itu ada beberapa yang harus kalian pahami dulu, yaitu bagaimana kita belajar konsep limit terhadap turunan. Jadi, apa yang sudah kalian pelajari minggu lalu itu berguna untuk kelanjutan hari ini ya. Nah, sekarang kalian melihat papan tulis saja, saya langsung lewat tulisan ya. Nah, sekarang saya jelaskan di papan tulis ya tentang turunan. Yang pertama adalah konsep limit pada turunan. Nah, di mana sebenarnya sih ada penjelasannya lebih sebelumnya seperti ini. Tapi saya sudah punya diktat, silakan baca diktatnya dulu. Ini langsung aja, ketika kita menggunakan konsep limit, biasanya rumus yang digunakan adalah ini ya. Jadi M sama dengan dy per dx, artinya apa? Gradien garis singgung itu sama dengan turunan pertama dy per dx sama dengan limit h mendekati 0 dari fungsi fx tambah h dikurangi fx dibagi h. Nah, rumus ini biasanya dipakai untuk membuktikan sebuah turunan. Contohnya ya, contoh misalnya sekarang saya punya y sama dengan x kuadrat. Nah, kan kalian tahu apa itu turunan dari y aksen atau dy per dx, yaitu 2x ya. Nah, kita buktikan sekarang apakah benar dy per dx dari x kuadrat itu adalah 2x ya. Kita gunakan rumus ini. Caranya adalah sebagai ini, seperti ini. Y sama dengan fx plus h itu sama dengan apa di sini? Berarti saya punya fungsinya x kuadrat, fungsinya y sama dengan x kuadrat. Kalau saya punya x plus h, berarti x ditambah h dikuadratkan. Diuraikan jadi x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat ya. Sedangkan y sendiri sama dengan x kuadrat, sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus ini, maka M sama dengan dy per dx itu sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h-nya adalah x kuadrat ditambah 2xh plus h kuadrat ya. Terus kemudian dikurangi fx-nya adalah x kuadrat dikurangi x kuadrat. Nah, terus kemudian dibagi dengan h ya. Ini sama ini bisa dicoret. Nah, terus kemudian disederhanakan lagi menjadi limit h mendekati 0. Terus di sini sama-sama ada h, hanya saya keluarkan, sisanya 2x. Saya naikkan aja ya, h 2x plus h dibagi h. H di sini dicoret, maka sisanya adalah limit h mendekati 0 2x plus h. H ini adalah mendekati 0 sama dengan 0, ini 2x. Jadi sisanya adalah 2x. Nah, ternyata ini jadi terbukti ya. Nah, ini satu contoh. Jadi kalau kalian mau menurunkan menggunakan konsep limit, maka gunakan rumus seperti ini. Ya, ini saya lanjutkan ya. Tadi kan sudah saya berikan contoh untuk fx sama dengan x kuadrat. Nah, sekarang contoh kedua adalah saya berikan fx sama dengan cos x ya. Nah, kita tahu pada waktu kalian SMA dulu, y aksennya atau turunan pertamanya adalah min sin x. Nah, sekarang kita buktikan dengan menggunakan konsep limit tadi ya. Nah, kalau saya punya fx sama dengan cos x, maka fx plus h menjadi cos x plus h ya. Nah, ini harus kalian ingat rumusnya ini apa. Nah, buka kembali kan pada waktu kalian pada bab 1 udah ada ya di diktat pada bab 1, yaitu cos x kali cos h dikurangi sin x sin h. Kalau ininya adalah cos minus, ini akan menjadi plus ya. Nah, dari fungsi fx dan fx plus h dimasukkan ke rumus gradien ini tadi. Gradien atau turunan pertama dari cos x adalah limit fx plus h, fx plus h-nya adalah ini, dikurangi fx-nya adalah ini tadi ya, dibagi h. Nah, sekarang kita uraikan ya. Nah, dari sini apa yang sama di situ? Yang sama adalah ada sama-sama cos x. Cos x-nya kita keluarkan ya. Maka di sini sisanya adalah cos h dikurangi apa? Di sini dikurangi tetap ya ini ya. Ini cos x cos h dikurangi 1 karena cos x ini, terus dikurangi lagi sin x sin h ya. Dibagi dengan h ya. Nah, rumus ketika kalian pada waktu belajar limit, rumus ini cos h min ini sama dengan cosinus x ya. Ini saya keluarkan sama dengan 1 minus cos h dibagi h. Nah, kan artinya ini kan kebalikannya, ini harus dikalikan dengan minus. Coba minus 1, ini hasilnya minus 1, min cos H sama dengan cos H dibagi H ya.
Nah ini, sedangkan yang sebelah kanan apa? Sebelah kanan adalah minus sin X sin H per H. Oh ya, ini hanya saya ambil masing-masing ya. Karena konsep limit itu adalah limit dari fungsi f dibagi g itu sama dengan limit f dibagi limit g ya. Nah, berikutnya lagi, kalian tahu di sini apa? Rumus ini sama dengan 0 ya. Sedangkan ini pun juga apa? Rumus ini masih ingat? Limit sin H per H adalah sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah limit H mendekati 0 ya. Di sini cos X kalikan 0, saya tulis saja ya. Cos X dikalikan dengan 0. Nah, terus yang ini hasilnya adalah min sin X dikalikan dengan 1 ya. Hasilnya adalah 0 dikalikan sekian 0, tidak usah kita tulis, minus sin X, karena di sini limitnya H mendekati 0, maka hasilnya adalah minus sin X ya. Nah ini, jadi kita bisa membuktikan bahwa turunan dari fungsi fx sama dengan cos X adalah min sin X ya. Nah, mengerti semuanya? Nah ini, nah untuk lebih lanjutnya lagi supaya kalian lebih jelas, maka akan saya jelaskan tentang rumus-rumus dasar turunan. Oke, kita masuk ke subbab 2 ya, pada turunan ini. Saya hapus dulu. Ya, sekarang saya lanjutkan masuk ke subbab 2, yaitu tentang rumus-rumus dasar turunan ya. Rumus-rumus dasar turunan. Nah ini harus hafal, karena kalau begitu kalian tidak hafal rumus-rumus dasar, tidak akan bisa menyelesaikan turunan ini ya. Yang pertama ya, yang pertama saya tulis aja, yaitu turunan dari fungsi aljabar ya. Nah nanti ada sampai dengan E ya. Ini A dulu, fungsi aljabar. Apa saja fungsi aljabar itu? Yang pertama ya, saya punya Y sama dengan sebuah konstanta. Konstanta itu sembarang, mau 0, mau 1000, mau min 1000 dan seterusnya ya. Maka ketika dicari turunannya, Y aksen itu sama dengan apa? Sama dengan 0 ya. Seperti itu. Sekarang kalau saya punya kedua lagi, Y sama dengan, saya tingkatan lagi, yaitu menjadi Kx ya, atau X saja dulu lah sebelum saya kalikan dengan X. Saya punya Y sama dengan X, maka turunannya apa? Turunan X adalah 1 ya. Sekarang yang ketiga, Y sama dengan X kuadrat ya, maka turunannya apa? 2X. Kalau saya punya turunan Y sama dengan X pangkat 10, turunannya apa? Y aksennya sama dengan 10X pangkat 9. Nah dari sini apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Yaitu apa? Setiap saya punya fungsi Y sama dengan X pangkat N, N-nya sembarang ya, maka di sini apa? Y aksennya sama dengan N X pangkat N-1. Jadi yang kalian harus pahami di sini nanti rumusnya adalah ini ya. Tadi kayak konstanta tadi, X pangkat 0, X pangkat 0 itu berapa? 1, turunan 1 ya tadi itu, misalnya 1 pangkat 1 min 1, 0, hasilnya 1 ya. Ini fungsi aljabar yang pertama ya. Nah berikutnya masih fungsi aljabar ya, silakan ditulis. Nanti kalau sudah saya tulis akan saya hapus, akan saya lanjutkan lagi. Masih fungsi aljabar untuk rumus yang ke-6 ya. Nah jadi N ini boleh sembarang ya, boleh sembarang, mau 0, mau min 1, min 2, sampai min tak hingga, sampai tak hingga ya. Sudah? Nah sekarang saya lanjutkan rumus dasar yang ke-6 ya. Rumus dasar yang ke-6 yaitu kalau saya punya fungsi akar, biasanya itu sebenarnya juga bukan fungsi aljabar, X pangkat akar. Akar itu apa? Akar itu ditulis Y sama dengan akar X ya. Maka Y sama dengan akar X itu sama aja dengan X pangkat setengah. Nah kayak tadi rumusnya, gunakan yang rumus kelima tadi. Apa turunannya? Turunannya adalah setengah X pangkat setengah dikurangi 1. Nah ini asalnya, maka kalau diselesaikan sama dengan apa? Setengah X pangkat min setengah, atau 1/2 X pangkat setengah, atau 1/2 akar X. Itu ya. Itu untuk Y sama dengan akar X ya.
Jadi di sini nanti mau fungsinya X pangkat sepertiga atau X pangkat minus lah. Sekarang saya buat Y sama dengan X pangkat minus sepertiga misalnya. Ya. Nah, berapa ininya? Turunannya. Maka Y aksennya sama seperti tadi. Ya, yaitu apa? Min sepertiga X pangkat min sepertiga dikurangi 1. Jadi min sepertiga X pangkat min 1 itu adalah min 3/3, jadi min 4/3. Ya, seperti itu. Nah, ini nomor 8 misalnya sekarang kalau saya punya akarnya di bawah misalnya seperakar X, apa yang terjadi? Sama seperti soal nomor 7, seperakar X itu sama aja dengan seper X pangkat setengah, naik ke sini jadi X pangkat min setengah. Maka ya aksennya sama dengan berapa? Yaitu min setengah X pangkat min setengah dikurangi 1, jadi min setengah X pangkat min 2/2, jadi min 3/2. Ya. Ya, ini sekarang saya lanjutkan ya. Kalau tadi rumus fungsi aljabar untuk turunan sampai dengan nomor 8, sekarang saya lanjutkan nomor 9 ya. Apa bedanya dengan 1 sampai 8 tadi? Kalau tadi tunggal. Kalau ini sekarang bagaimana kalau saya punya dua fungsi? Katakan saya punya dua fungsi UX sama VX ya. Nah, ketika saya menggunakan rumus turunan dari penjumlahan U tambah V, maka turunannya tinggal apa? U aksen ditambah V aksen. Ketika saya tambah lagi U tambah V tambah V, maka ini tinggal tambah apa? U aksen tambah V aksen tambah V aksen ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau ini saya kurangi ya, U dikurangi V, maka turunannya apa? Tetap tinggal sama dengan ini, U aksen dikurangi V aksen. Nah, itu untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Sekarang yang ke-10 untuk perkalian. Perkalian adalah Y sama dengan U kali V. Maka di sini saya punya Y aksen, apa turunannya? Kalau saya punya kali, maka U aksen V ditambah U V aksen. Kalau seandainya saya punya 3 fungsi, katakan ini 10 yang lain, 10B, Y sama dengan U kali V kali V, maka mengikuti pola yang tadi ya, pola yang ini. Maka apa sama dengan U aksen diturunkan dulu, VW-nya tetap ditambah U, sekarang V aksen V ditambah U V V aksen gitu. Demikian seterusnya ya, kalau sampai fungsinya lebih dari 3. Nah, sekarang kalau yang ke-11 itu adalah fungsi untuk pembagian ya, U dibagi V. Maka rumusnya adalah, ini ingat ya, sebenarnya kita lihat V-nya aja. V-nya di sini tidak ada aksennya, ini ada aksennya, ini duanya. Jadi rumusnya adalah U aksen V dikurangi U V aksen. Nah, ini selang-seling. Tapi ini menggunakan minus ya, dibagi V kuadrat. Nah, demikian. Ini untuk fungsi aljabar. Jadi fungsi aljabar ada 11 rumus ini ya. Nah, marilah saya buatkan contoh soal untuk khusus fungsi aljabar. Ya, turunan saya hapus ya. Ini sudah dicatat, nanti silakan bisa diulangi lagi ya. Ini saya hapus sekarang. Nah, saya berikan contoh soal. Misalnya ya, contoh saya punya nomor 1, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1/2 akar X misalnya, ditambah 5X per 4 plus 1 ya. Nih, ini menggunakan rumus apa tadi? Fungsi yang pertama tadi ya, X kuadrat. Ini adalah yang akar, ini adalah yang maaf, ini misalnya bukan 1 tadi, X. Ini 5X dibagi 4 plus X, ini adalah U dan V. Maka ketika diturunkan, apa turunannya? Kayak tadi, X pangkat N turunannya adalah N, X pangkat N min 1. Jadi 2, X pangkat 2 dikurangi 1, 1 tidak usah ditulis ya. Sedangkan yang ini, atau saya tuliskan aja, 2 min 1 ya. Sedangkan yang ini setengah ya, akar X ini kan tadi kan naik, akar X itu kan naik menjadi X pangkat min setengah ya. Jadi ketika diturunkan sama dengan apa? Min setengah X pangkat min setengah dikurangi 1 ya. Nah, terus yang ini 5X ini sebagai U, yang ini sebagai V. Jadi seperti rumus tadi, U per V. Apa turunannya? Yaitu U aksen turunan 5X adalah 5, V-nya tetap 4 plus X ya. Terus dikurangi U-nya tetap 5X, maaf turun ke bawah gini ya. Terus turunan dari V adalah 4 tambah X, turunannya 4 adalah 0, turunan X adalah 1. Jadi 1 ya, dibagi
V kuadrat, yaitu 4 plus X kuadrat ya. Jadi kalau saya sederhanakan jadi apa? 2X min kali min sama dengan plus seperempat terus X pangkat min 3/2. Berarti di sini saya turunkan X pangkat 3/2 ditambah ini 4 plus X dikurangi 5X dibagi 4 plus X kuadrat ya. Jadi ini hasil akhir. Sebenarnya ini bisa disederhanakan lagi ya, tapi cukup sampai di sini aja enggak apa-apa. Ini contoh yang pertama untuk U per V. Sekarang yang lain. Saya hapus ya. Silakan ditunggu. Saya lanjutkan nomor 2. Ya. Saya berikan contoh yang kedua. Kalau Y sama dengan misalnya adalah 8X akar X ya. Terus min 5 per X pangkat 2/3 plus, ini masih fungsi aljabar semua ya. Sekarang rumusnya U kali V. Misalnya apalagi ya, X pangkat 3 min 1 per 2X min plus 1 misalnya ya. Nah ini sama dengan U per V, bisa ya. Nah kalau ini digabungkan juga bisa, ini jadikan U kali V juga bisa ya. Kalau digabungkan X pangkat 1 ditambah X pangkat 3/2 sama dengan X pangkat 3/2 ini ya. Sehingga Y aksennya berapa? Yang ini dinaikkan menjadi X pangkat min 2/3 ya, yang ini. Nah jadi hasilnya adalah 8 X pangkat 3/2 tadi diturunkan menjadi 3/2 kali X pangkat 3/2 dikurangi 1 dikurangi 5X pangkat ini 5 diturunkan min 2/3 X pangkat min 2/3 dikurangi 1 ditambah ini U ini V ya. Kayak tadi jadinya apa? U aksennya adalah 3X kuadrat ya. V-nya adalah 2X plus 1 dikurangi U-nya X pangkat 3 dikurangi 1. V aksennya adalah 2, turunan 2X plus 1 dibagi V kuadrat, yaitu 2X plus 1 kuadrat ya. Nah silakan disederhanakan sendiri ya. Dah, ada yang bertanya? Jadi dengan dua contoh ini fungsi aljabar selesai ya. Nanti berikutnya akan saya lanjutkan ke fungsi trigonometri. Nah, ini tadi saya sudah selesai menjelaskan tentang fungsi aljabar, nah dan fungsi trigonometri pada video selanjutnya ya. Terima kasih.